فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Dengan amaliyah nenek moyangnya di tengah masyarakat, tidak peduli terhadap cara praktek beragama yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam soal masalah kematian dan kehidupan. Ya, di dalam masalah kehidupan mereka tidak peduli dengan cara beragama yang diajarkan Rasulullah. Dalam soal kematian semua menyelisihi apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Dalam berekonomi, dalam bersosial, ya, di dalam berpolitik, di dalam bermasyarakat, dan bahkan Pak, kalau kita bisa katakan di dalam praktek apapun, dari mulai pernikahan, cara menikah yang diajarkan Rasulullah keluar dari arenanya. Cara menceraikan yang diajarkan oleh Rasulullah keluar dari tata caranya. Cara berdagang, cara dalam berpolitik, apalagi. Sekarang sudah tidak ada lagi Islam. Makanya pernah ada ikhwan bertanya, Ustadz kenapa enggak ikut berpolitik? Kan di dalam Islam itu ada politik. Oh iya. Tapi ada enggak politik sekarang Islam? Di dalam Islam ada politik. Di politik sekarang ada enggak Islam? Loh, kok enggak jawab? Lu jawab sendiri. Kalau ada masuk, silakan. Di dalam Islam ada politik. Di dalam politik sekarang ada enggak Islam? Tanya sama cincin yang bergoyang. Ya kan gitu. Hadirin sekalian, kalau memang seperti itu, kita sudah bisa melanjutkan tema fenomena penistaan terhadap sunnah. Karena sudah menjadi hal lumrah biasa. Bahkan di antara mereka di dalam berhijab sudah tidak sesuai dengan arahan yang diarahkan Rasulullah. Di dalam masalah tampilannya, cara berpakaiannya, tidak mengikuti arahan Rasulullah SAW. Di dalam berdagang, tidak mengikuti arahan Rasulullah. Bahkan Pak, maaf, tidak sedikit ikhwan kita yang sudah ngaji, urusan sunnah, oke, tapi urusan dagang, entar dulu sunnahnya. Contoh, insya Allah sebentar lagi Ramadan. Yang paling banyak mendapatkan pesanan apa menjelang Ramadan? Nah, berarti pedagang tuh yang jawab. Bismillah. Ada ikhwan yang menjadi agen katanya. Atau distributor atau apalah. Dia telepon kepada salah satu pimpinan pondok atau Ustadz, kapan pesan kurma lagi? Oh ya insya Allah. Tunggu seminggu lagi. Ya Ustadz kita tunggu. Insya Allah ini setiap tambah hari tambah naik Ustadz. Oh ya agak insya Allah. Oke. Ditunggu Ustadz. DP-nya. Dia minta DP dan itu minta ditransfer, kurmanya masih di pihak pertama. Iya tidak? Kok enggak dijawab? Takut ya? Masih di gudang di pihak pertama yang impor ya, importir. Ekspor impor kan gitu. Dia nanti setelah ada DP dari pembeli ini dibayarkan kepada pihak pertama baru dikirim.
Sah nggak penjualan ini? Bicara, tolong jawab, sah tidak? Kenapa tidak sah? Karena menjual barang yang belum menjadi miliknya. Itu. Sementara Rasulullah SAW jelas nas melarang. Jadi ini menjadikan nanti Pak, broker berpenampilan penjual. Kalau dia broker nggak bisa seperti itu tampilannya. Antum bilang aja, saya menjadi wakil Ustadz, nanti Anda minta upah sekian, nanti akan saya carikan kurma. Tuh. Dan ini ternyata menimpa pada setiap barang. Saya pesan koper, pastinya untuk apa? Travel. Ini karena anak yang saya omongi yang pengalaman aja. Koper pesan. Dia tidak akan membeli sebelum ada DP. Itu. Bahkan Pak, ini termasuk juga bisnis travel. Membeli tiket dasarnya setelah antum apa? DP. Harusnya antum blok dulu. Ada blokir, ada blocking, kemudian ada booking. Dengan uang antum, sudah milik antum, jual. Enggak, ini kalau enggak ada DP enggak dibeli. Karena angus kan. Ini namanya pengusaha mental buruh. Sakit enggak duit kotak-katain gitu? Buruh. Antum mendingan buruh. Kan mental enggak mau rugi kan buruh. Kerja. Yang penting saya dapat upah sekian. Udah itu aja. Emang nggak gampang memang jadi pengusaha. Untung rugi itu namanya bawaan daripada usaha. Yang penting apapun, oke lah soal masalah untung rugi itu bukan bicara saya, tapi syar'inya antum harus perhatikan. Baik. Ikhwah sekalian, fenomena udah tampak di sekitar kita. Bahkan ada sebagian ustadz yang menyarankan kalau jenggot antum cuman sejumlah sila Pancasila, cuman 5. Itu kalau menurut Rasulullah peliharalah. Ya jangan dipelihara, dibiarin, cukur rapinya. Disuruh nyukur malah rapi katanya. Ini fenomena Pak. Entah dia itu sengaja atau tidak, fenomena penistaan terhadap sunnah ini sudah menggejala di mana-mana. Sudah menjadi suatu perkara yang tampak. Ya mungkin tidak menjadi luar biasa karena sudah menjadi fenomena umum. Yang enggak, ya maaf, yang tidak seperti itu dianggap nyeleneh malahan. Contoh fenomena. Rasulullah SAW Pak mengatakan man sami'an nida idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi falainhu. Barang siapa yang mendengarkan azan sementara wadah makan minum ada di tangannya, jangan diletakkan sampai dihabiskan. Gini, Allahu Akbar, mau sahur. Ini sebentar lagi antum puasa. Anak kasih fenomena yang mau kita hadapi biar mudah dihafal. Gini, lanjutkan. Allahu Akbar. Sampai habis. Jangan diletakkan. Tapi jangan asyhadu an la ilaha illallah. Ambil piring. Nah, itu enggak ada. Ambil pisang. Udah gitu. Suruh goreng sama istrinya. Tolong digoreng pisangnya. Masya Allah. Lo mau sahur apa mau sarapan? Gitu. Udah sekalian aja bikin kopi. Nah. Inilah fenomena. Rasulullah mengizinkan kita untuk makan minum bahkan ketika adzan berkumandang.
Ini dilarang sebelum 1/4 jam azan. Nah kita katakan itu termasuk minal bid'il mungkaro, termasuk bid'ah mungkaro, nggak terima. Loh, mereka sendiri ketika dialog itu mengatakan kok Pak, tahlilan itu budaya bukan syariat. Fenomena. Bahkan ini sudah dilindungi oleh ADRT organisasi, dijaga ketat oleh preman-preman yang berseragam organisasi, kemudian dijustifikasi menjadi amalan yang wajib yang dikasih label tertentu. Labelnya macam-macam, ada di antaranya aswaja. Asli wajangan Jawa. Nah itu marah juga sama saya dia. Nggak apa-apa. Ya, kita dialog aja. Kalau nggak percaya. Loh, dia mengatakan selamatan itu budaya, berarti asli wejangan apa? Nah itu. Terus salah saya di mana ya? Oke. Nah, hadirin sekalian, apakah patut kita sekarang ini memfenomenalkan hal itu? Yaitu penistaan sunnah. Apakah segitu-gitunya seseru itu sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap penjagaan sunnah Rasulullah? Atau itu termasuk hulu? Coba kita cek amaliyah sikap ini dengan apa yang telah dilakukan Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Pertama, Rasul kita mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku. Dan ini tolong jangan sampai dipahami yang dimaksudkan sunnah adalah tidak wajib. Siapa yang tidak suka hal-hal yang gak wajib, ngapain? Makanya ada sebagian orang awam Pak, ya, nggak pernah ngaji tapi suka ngata-ngatain ahli sunnah ini. Apaan kajian itu sesat? Dari mulai awal sampai akhir kajiannya sunnah-sunnah. Kapan wajibnya? Kapan wajibnya? Ya Allah. Itu kelompok sesat banget Pak. Kalau yang dikaji cuman ini sunnah aja. Itu bahaya itu. Kan kewajiban itu kan lebih penting. Masa ini yang dibahas sunnah aja. Wajibnya ditelantarkan. Apa itu ajaran? Kan gitu. Ya Allah. Ini namanya bodoh kuadrat. Udah salah nyalain. Kan gitu Pak. Itu namanya apa? Kuadrat. Itu. Ya, itu namanya nggak tahu diri. Orang itu kan penyakitnya cuma dua Pak. Nggak tahu diri atau dirinya nggak tahu. Nah yang paling berat itu ini, nggak tahu diri. Taib, faman raghiba an sunnah. Adalah siapa yang tidak suka terhadap cara beragamaku. Karena konteksnya Rasulullah di sini adalah menjelaskan tata cara agama. Ya. Ada orang yang datangkan, saya akan sholat terus nggak tidur. Saya akan puasa terus nggak buka. Saya nggak bakal menikah perempuan dan nggak makan daging. Loh. Ini kan bukan hal yang soal wajib sunnah. Artinya boleh tidak boleh. Ini adalah cara beragama yang salah. Cara beragama yang benar apa? Ya puasa yang buka. Ya menikah, makan daging. Ya sekarang sholat, ya istirahat. Gak mungkin kita itu terus qiyamul lail. Gak pernah kerja. Nah, itu kan gitu. Nah hadirin sekalian, makanya sikap Abdullah ibn Mughaffal ketika anaknya dilarang untuk melempar. Ya, melempar kerikil gitu Pak. Ya, itu banyak. Saya lempar yang ngantuk. Lempar pakai kerikil. Kerikil mana sih?
Nggak ada. Lain kali ada kajian disiapin kerikil. Ya. Nah, kan lumayan untuk ngelempar. Kan kerikil itu fungsinya untuk ngelempar setan aslinya kan gitu. Lempar jumroh kan aslinya setan gitu. Yang ngantuk itu digoda setan. Makanya ada orang lempar jumroh kewenceng batunya gede. Wah, karena semangat karena ngelempar setan mental batunya ke muka nih. Itu ada kertasnya sesama setan jangan saling lempar mas. Antum lempar gue juga bisa kata dia. Oke. Nah, hadirin sekalian, fenomena pengingkaran terhadap sunnah ini sudah sampai pada klimaknya. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Abdullah ibn Mughaffal aja pernah ngelarang anaknya lempar batu itu. Jangan lempar. Rasulullah SAW melarang. Enggak selang lama. Lempar lagi itu orang. Anak. Wallahi la ukallimuka abada. Demi Allah sejak hari ini saya enggak akan ngajak bicara kamu. Tak diajak bicara Pak sampai mati orang ini. Sampai beliau wafat enggak diajak bicara. Kenapa? Bukan soal sunnahnya. Tetapi di sini larangan Rasulullah. Yang itu sudah menjadi cara di dalam sesuatu. Kalau ngenai mata, bisa buta. Coba lihat. Makanya tadi sunnah kata Imam Ibnu Taimiyah adalah cara beragama Rasulullah baik ucapan, perbuatan, i'tiqad. Ini sifatnya adalah apa? Perbuatan melarang lempar. Karena itu bahaya. Makanya dari sekalian ketika kita sholat Jum'ah, man massal hasa faqad laga, siapa yang memain-mainkan kerikil telah sia-sia. Ini bukan soal sunnah wajib atau tidak wajib, tetapi cara beragama Rasulullah yang wajib kita tiru ketika Jum'ah. Jangan main-mainkan kerikil, apalagi kotak. Ada kotak segini Pak, pernah saya di depan saya. Udah gitu terbuat dari besi lagi. Terus kemudian tegelnya nggak rata. Kita syaratkan gelodok-gelodok bergerak. Masya Allah itu muter sampai belakang. Berisik. Saya tanya sama antum semua, mana yang lebih berisik, kerikil sama kotak tadi? Kerikil. Kenapa kita hentikan perbuatan itu? Bukan kita tanyakan ini wajib hukumnya atau sunnah, karena Rasulullah melarangnya. Itu sunnah. Yang kita tiru dari Rasulullah di dalam cara beragama, dalam perbuatan, ucapan, i'tiqad, contoh. I'tiqad. Biar enggak berkutat pada hukum-hukum fikih aja. Rasulullah SAW mengatakan, ketika ditanya oleh seorang budak, ada seorang majikan yang punya budak. Ya sekarang budak enggak ada, walaupun hukumnya tidak karena perbudakan itu natijah daripada jihad. Hasil samroh, buahnya jihad. Itu apa? Dapat budak. Kalau antum memutus ini berarti memutus jihad. Sementara jihad itu madin ila yaumil qiyamah. Baik. Hadirin sekalian, masalah yaitu budak ini sering digambar majikannya. Perempuan, budak perempuan. Akhirnya lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau jual budak ini. Tar dulu. Rasulullah melihat dia itu seorang mukminah. Ya, sudah masuk Islam. Enggak boleh itu. Kalau bisa dimerdekakan. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya, Aina Allah? Allahu fis sama. Bahkan di dalam suatu riwayat lain sambil nunjuk jari. Waman ana, siapa saya? Anta Rasulullah.
Rasulullah mengatakan kepada si majikan, "I'tikha fa innaha mu'minatun," merdekakan dia karena dia mukminah. I'tikad. Bahwa Rasulullah, cara beragama Rasulullah di dalam menentukan di mana Allah fis sama. Bukan cara beragama Rasulullah yang mengatakan Allah di mana-mana. Jadi i'tikad. Anehnya Pak, orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana paling getol mengadakan peringatan Isra Mi'raj yang kemarin, nuzulul Quran nanti. Pertanyaannya, Rasulullah Isra kemana? Ke Gua Selarong. Kemana? Terus ngapain? Kemana? Inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Cuma ketemu nggak bisa melihat karena Rasulullah mengatakan nurun anna ara, cahaya bagaimana saya bisa melihat? Ketemu. Bagaimana? Allah di mana-mana? Ke langit. Ya gitu. Udah ke Bandung aja, barangkali di Bandung. Udah. Terus Pak, saya tanya sama antum, nuzulul Quran, nuzul turun dari mana? Harusnya kalau Allah itu di mana-mana, Allah tidak mengungkapkan Quran itu turun, tapi datang. Tapi enggak ada satupun teks Allah mengungkapkan kalimat kecuali anzala, unzila, nazzal. Itu. Dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in samma amin. Jibril dari dhi quwwah, yaitu dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy, siapa? Allah. Itu. Dan hampir semua Allah mengungkapkan itu. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun anzalna. Dari mana? Itu. Dari Arasy. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. Subhanallah Pak. Allah bersumpah dengan hal-hal yang serius, ingin menetapkan innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Udah. Ini kok dibelok-belokin? Ini sunnah i'tiqadiyah. Nah itu loh Pak. Jadi makna sunnah itu luas.